Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik ya? Alhamdulillah. Selama pada masa pandemi ini, sebaiknya kita untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan diri kita dan selalu mentaati protokol kesehatan dari pemerintah yang telah ditetapkan. Sebelum kita memulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita kerjakan pada pagi hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa li syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak absen terlebih dahulu. Masuk semuanya? Ada yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk? Sakit. Oh, sakit. Kalau ada temannya yang sakit, sebaiknya cepat dijenguk. Karena menjenguk orang yang sakit itu adalah sebagian dari ibadah dan mendapatkan pahala. Jadi, kalau ada temannya yang sakit, cepat dijenguk dan didoakan semoga cepat sembuh dan bisa sekolah kayak kita-kita semua ini dan diberi kesehatan. Begitu ya, nanti pulang sekolah teman yang sakit dijenguk. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bab waktu-waktu sholat. Ada yang tahu? Ya nanti kita bahas kalau belum ada yang tahu. Sebelum kita membahas materi ini, kita flashback ke pelajaran yang kemarin, yaitu tentang sholat. Apa pengertian sholat? Ada yang tahu? Sholat menurut bahasa itu adalah doa. Sedangkan menurut istilah, yaitu segala sesuatu yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Itu sekilas pengertian dari sholat. Sebelum kita ke waktu yang telah ditentukan untuk melakukan sholat, kita harus tahu syarat-syarat kewajiban seseorang melaksanakan sholat apa saja kemarin. Ada berapa? Ada tiga. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal. Jadi syarat kewajiban melakukan sholat itu ada tiga. Yang pertama, sholat, Islam, balik, dan berakal. Kok kayaknya sudah lupa semua ini? Dihafalkan ya, karena itu penting bagi kita semuanya. Terus, sebelum ke waktu sholat, syarat-syarat untuk melaksanakan sholat, masih ingat apa saja? Yang pertama, anggota tubuh harus suci dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, sholat tersebut dilakukan di tempat yang suci. Terus mengetahui waktu masuk sholat. Nah ini nanti yang kita akan bahas. Ketika kapan waktu sholat itu bisa dikerjakan. Terus yang kelima, menghadap kiblat. Jadi syarat-syarat sebelum melaksanakan sholat itu ada 5. Yang pertama, suci dari hadas dan najis, menutup aurat, berada di tempat yang suci, mengetahui kapan masuk waktunya sholat, dan yang terakhir menghadap kiblat. Jadi syarat untuk melakukan sholat itu ada 5. Dengan ingat ya, tadi
syarat kewajiban seseorang melakukan sholat itu ada 3. Islam, balik, berakal. Dan syarat untuk melaksanakan sholat itu ada 5. Suci dari hadas dan najis, menutup aurat, berada di tempat yang suci, masuk waktu sholat, dan yang kelima yaitu menghadap kiblat. Dan sekarang kita membahas tentang waktu-waktu sholat. Sholat ada berapa waktu? 5 waktu. Iya benar, 5 waktu. Di sini disebutkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 102 firman Allah yang berbunyi Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang artinya bahwa sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang telah ditentukan kapan waktunya untuk semua orang-orang yang beriman. Terus dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga menyebutkan yang berbunyi waktu duhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillur rajuli qatulihi malam yahdur al-asru wa waqtul asri malam tasfarru asy-syamsu wa waqtu sholatil maghribi malam yaghib asy-syafaqu wa waqtu sholatil isya'i ila nisfil lail al-awsati wa waqtu sholatis subhi min bulu'il fajri malam tatla asy-syamsu. Yang artinya waktu sholat zuhur ialah ketika bergesernya matahari dan bayang-bayang seseorang menyaingi panjangnya selama belum tiba waktu asar. Terus waktu sholat asar selama matahari belum menguning. Terus waktu sholat maghrib selama rona merah senja belum hilang. Waktu sholat isya hingga pertengahan malam, dan waktu sholat subuh mulai terbitnya fajar sampai sebelum matahari terbit. Jadi itu dalil-dalil tentang waktu-waktu sholat. Terus kita bahas waktu sholat yang pertama, yaitu sholat duhur. Sholat duhur, awal waktunya yaitu ketika matahari itu sudah condong. Jadi matahari sudah condong ke barat begini, sampai ketika bayang-bayang itu menyamai benda tersebut. Jadi ketika ada benda segini, terus bayang-bayangnya itu juga segini. Jadi ketika matahari dari sini, terus ini bendanya, terus bayang-bayangnya sama. Nah inilah adalah batas waktu habisnya sholat duhur. Terus yang kedua yaitu sholat asar. Sholat asar itu dimulai dari ketika habis waktu sholat duhur sampai terbenamnya matahari. Ketika habis sholat duhur, masuklah waktu sholat asar. Sampai kapan? Sampai matahari itu terbenam. Terus yang ketiga yaitu sholat maghrib. Sholat maghrib itu dimulai dari terbenamnya matahari. Nah, ketika habis waktu asar itu kan terbenam matahari. Terbenam, itulah awal mula waktu sholat maghrib. Sampai kapan? Itu sampai terbenamnya syafaq yang merah. Kalau kita lihat setelah sholat maghrib itu pasti ada, kalau suasana cerah ya nggak hujan, itu ada kemerah-merahan, itu adalah namanya syafaq. Sampai kemerah-merahan tersebut itu hilang, itu batas akhir waktu sholat maghrib. Terus waktu sholat isya, yaitu ketika syafaq itu hilang, syafaq yang merah itu hilang, itu masuk waktu sholat isya sampai terbitnya fajar shodiq. Nah, fajar itu ada yang fajar kadhib, ada yang fajar shodiq. Nah, ketika fajar kadhib itu muncul, itu waktu isya itu belum habis. Ketika fajar shodiq itu sudah muncul, maka waktu isya itu telah habis. Terus yang terakhir yaitu sholat apa? Sholat subuh. Sholat subuh itu ketika terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Jadi ketika sholat subuh itu sebentar sekali waktu sholat subuh juga, kayak sholat maghrib. Terbit fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Ketika matahari sudah terbit, maka habislah waktu sholat subuh. Mungkin sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, dari sini ada yang ditanyakan?
Ada. Waktu sholat apa? Waktu sholat asar. Ada lagi? Waktu sholat zuhur. Oh, semuanya. Ya, Bapak ulangi. Dari ketika waktu sholat zuhur, itu ketika ketika matahari sudah condong ke barat. Jadi ketika matahari sudah agak ke sini, lah ini masuk waktu sholat zuhur. Nah, kapan habis waktu sholat zuhur? Ketika ada suatu benda yang mana bayang-bayang benda tersebut itu sama. Semisal begini, ada benda atau batang kayu segini. Nah, ketika terkena sinar matahari, terus bayang-bayangnya itu sama dari benda ini, semisal segini. Nah, ini waktu zuhur ini sudah habis. Sudah jelas? Waktu zuhur. Jadi matahari itu mulainya itu matahari condong ke barat, seumpama ini matahari. Ini kita. Terus sudah condong ke barat sini, ini sudah masuk waktu zuhur. Dan waktunya besok ketika ada bayang-bayang yang menyamai tingginya benda tersebut. Misal bendanya segini, kalau bayang-bayangnya juga segini, ini waktu zuhur sudah habis. Sewaktu sholat asar, yaitu habisnya waktu sholat zuhur itu sudah masuk waktu sholat asar. Sampai kapan? Sampai matahari itu terbenam. Terus waktu sholat maghrib, dimulai dari terbenamnya matahari sampai hilangnya syafaq merah atau terbenamnya syafaq yang merah, mega merah. Kalau kita lihat setelah sholat maghrib itu sering, kalau merah-merah di langit itu sudah hilang, maka waktu maghrib sudah habis. Dan waktu sholat isya ini ketika itu syafaq yang merah sudah hilang, berarti waktu isya sudah masuk. Sampai kapan? Sampai terbitnya fajar shodiq. Itu waktu sholat isya. Dan waktu sholat subuh itu dimulai dari terbitnya fajar shodiq sampai terbitnya matahari. Jelas ya? Kalau sudah jelas, kita masuk waktu-waktu yang dimakruhkan atau makruh tarim. Ada yang mengatakan diharamkan untuk melakukan sholat. Dalam kitab Safinatun Najah itu ada 5 waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Syekh Muhammad Nawawi Banten dalam kitabnya Kasyifatus Saja menjelaskan kelima waktu tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketika matahari terbit sampai setinggi tombak. Jadi ketika matahari terbit, mulai matahari terbit itu diharamkan untuk melaksanakan sholat. Terus yang kedua yaitu ketika waktu istiwa. Nah, kapan waktu istiwa? Nah, waktu istiwa itu waktu di mana matahari itu tepat di atas kepala kita. Jadi seumpama ini kita, terus matahari itu tepat di atas kepala. Gini. Ini adalah waktu yang diharamkan untuk sholat. Kecuali sholat Jumat. Yang mana ketika ada sholat Jumat, dikerjakan kita waktu istiwa, itu sholatnya tetap sah. Itu penjelasan dari Syekh Nawawi Banten dalam kitabnya Kasyifatus Saja. Terus yang ketiga yaitu ketika matahari berwarna kekuning-kuningan sampai tenggelam. Jadi ketika matahari itu berwarna kuning atau oranye biasanya kalau nggak salah itu, sampai tenggelam itu diharamkan untuk melaksanakan sholat. Terus yang keempat yaitu ketika setelah mengerjakan sholat subuh itu diharamkan untuk melakukan sholat sunnah. Jadi waktu yang keempat yang diharamkan untuk melaksanakan sholat yaitu setelah melakukan sholat subuh. Sampai kapan? Sampai matahari itu terbit.
Terus yang kelima yaitu setelah sholat asar sampai tenggelamnya matahari. Jadi setelah sholat asar, ketika kita sudah melakukan sholat asar, dari setelah sholat asar tersebut kita tidak boleh untuk melakukan sholat-sholat yang lain, kecuali sholat sunnah yang ada sebabnya. Jadi kelima waktu ini diharamkan untuk melakukan sholat sunat itu adalah sholat-sholat yang tiada sebab atau melakukan sholat sunnah mutlak. Kalau pas ada sebab, semisal kayak tahiyatul masjid, terus sholat gerhana, sholat jenazah itu nggak apa-apa dikerjakan pada waktu-waktu tersebut. Nah ini yang diharamkan adalah sholat sunnah mutlak yang tanpa sebab itu terdapat dalam 5 waktu ini, yaitu yang pertama ketika matahari terbit sampai setinggi tombak, terus yang ketiga ketika waktu istiwa, terus yang ketiga ketika matahari kekuning-kuningan sampai terbenamnya matahari, terus yang keempat yaitu setelah mengerjakan sholat subuh sampai terbitnya matahari, terus yang kelima yang terakhir yaitu setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Mungkin dari 5 waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat, ada yang ditanyakan? Ada. Oh, begitu pertanyaannya. Jadi begini, ketika semisal waktu subuh jam 4, terus habis waktu sholat subuh itu jam 5. Mulai jam 4 ya, masuk waktu subuh. Terus habisnya jam 5. Ini semisal. Jadi ketika kita mengerjakan sholat subuh jam 4 lebih 15 menit, itu enggak apa-apa. Karena kita belum mengerjakan sholat subuh. Nah yang diharamkan itu ketika kita sudah melaksanakan sholat subuh, terus melaksanakan sholat yang lain, tanpa sebab, sholat sunnah yang lain tanpa sebab itu diharamkan atau tidak boleh. Jelas? Alhamdulillah kalau sudah jelas. Sebelum Bapak akhiri untuk pembelajaran pagi hari ini, Bapak kasih tugas ya, yaitu tugasnya menghafalkan waktu-waktu sholat 5 waktu dan waktu-waktu yang diharapkan untuk melakukan sholat. Jadi tugasnya ada 2 yang dihafalkan, waktu sholat 5 waktu, yang kedua waktu yang diharapkan untuk melaksanakan sholat itu dihafalkan. Terus pertemuan berikutnya maju ke depan satu-satu untuk menghafalkan waktu-waktu tersebut. Siap ya? Alhamdulillah kalau siap. Sebelum Bapak akhiri, alangkah baiknya kita tutup dengan doa supaya apa yang kita lakukan atau kita bahas pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wali syafaatir Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam, apabila ada kesalahan atau kekurangan dari penyampaian materi, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.